الحمد لله الكبير المتعال ذي القوة المتين شديد المحال. الحمد لله عدد قطر الأمطار، والحمد لله عدد ورق الأحجار، والحمد لله عدد ما تعاقب الليل والنهار، والحمد لله عدد ما كبر الحجاج في مكة وأعد عمارها من عمرها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على المبعوث من نسل عدنان محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه شرفاء الأطهار، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة, para jamaah salat Jumat Masjid Nur Salma yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwa sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita tentang apa yang pernah beliau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keajaiban adanya bayi yang baru berumur beberapa jam keluar dari perut ibunya namun sudah bisa bicara. Salah satunya adalah bayi yang ada pada kisah seorang abid, seorang ahli ibadah yang ada pada zaman Bani Israel kala itu, yaitu Juraij. Ayuhal ikhwah, Juraij adalah seorang pemuda yang hari-harinya kebanyakan dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking fokusnya dia dalam beribadah kepada Allah, Juraij ini memiliki sauma'ah, satu tempat ibadah yang dia letakkan di atas atau di daerah pergunungan, yang orang-orang masyarakat itu sulit untuk naik ke atas dan mengganggu Juraij. Tempat yang cukup sepi bisa menjadikan Juraij itu fokus dengan ibadahnya. Sampai di satu hari, Juraij yang senantiasa tersibuki dengan ibadahnya di sauma'ahnya, di tempat ibadahnya di atas sana, dipanggil oleh ibunya. Ibunya dari bawah mengatakan kepada Juraij, "Ya Juraij." Juraij pun mendengar panggilan ibunya. Namun Juraij dalam keadaan sholat. Ini ahli ibadah. Ini yang habis waktunya untuk beribadah. Dia lagi sholat. Pada saat dia lagi sholat, ibunya memanggil. Juraij bingung dan mengatakan, "Ummi am salati," ibuku atau salatku. Fa aqbala ala salati. Dia memilih salatnya yang dilanjutkan. Ibunya tidak direspon waktu itu. Di hari yang kedua, ibunya kembali datang untuk memanggil Juraij. Dipanggil lagi sama ibunya, "Ya Juraij." Juraij lagi salat lagi, menandakan ibadahnya orang ini jarang terputus. Namun kembali dia bingung. "Ummi am salati,"
ibuku atau salatku, kata Jurayj. Fa aqbala ala salatih. Dia memilih melanjutkan salatnya. Dia tidak respon lagi panggilan ibunya. Sampai ketiga kali ibunya datang lalu memanggil, ya Jurayj, wahai Jurayj. Dan kembali Jurayj sedang salat. Dan dia bingung untuk ketiga kalinya. Ummi am salati, ibuku atau salatku, kata Jurayj. Fa aqbala ala salati. Dan untuk ketiga kalinya Jurayj masih memilih salatnya. Di situ ibunya yang sudah 3 kali berturut-turut memanggilnya, namun Jurayj belum meresponnya. Iya, ibunya tidak tahu bahwa Jurayj itu salat di sana karena tidak terlihat. Yang ibunya tahu bahwa Jurayj tidak merespon panggilan ibunya. Di untuk ketiga kalinya ini ibunya emosi. Dan ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan sampai anakku nih Jurayj ini wafat kecuali setelah melihat wajahnya para pelacur, kata ibunya. Wajah para pelacur. Mungkin doa ini tidak terlalu ekstrim kalau di hari ini. Hanya melihat wajah pelacur, bukan digoda pelacur, bukan disumpahi untuk zina, tidak. Hanya melihat wajah pelacur. Itu doa ibunya. Itu sumpah serapah ibunya untuk Jurayj, sang ahli ibadah. Kita tinggalkan ibunya Jurayj. Di kota yang sama ada sebagian anak-anak muda Bani Israel yang sedang duduk-duduk nongkrong. Dan mereka ini bukan ahli ibadah yang duduk-duduk ini. Dan bahan yang mereka bicarakan di tempat tongkrongan mereka Jurayj. Anak muda tapi gak pernah nongkrong bareng sama mereka. Anak muda tapi fokusnya ibadah di saumaahnya di gunung sana. Ini membuat gerah anak-anak muda yang tidak mau fokus ibadah. Sok suci, sok alim, masih muda udah banyak sholat. Itu yang dikatakan para Bani Israel. Sampai salah satu dari mereka mengatakan, gimana kalau kita uji saja Jurayj, kita lihat kesolehan dia ini sungguh-sungguh jujur apa cuma kedok aja. Mereka lagi ngobrol seperti itu, merencanakan rencana buruk kepada Jurayj. Datanglah seorang pelacur yang paling cantik di Bani Israel waktu itu. Dan pelacur ini mendengar pembicaraan tersebut langsung merespon. La in syi'tum la uftinannah. Kalau kalian pada mau nih, saya goda Jurayj, saya bakal ke atas tuh. Saya jabanin, saya bakal ke atas goda Jurayj di sana. Kita lihat gimana responnya Jurayj kalau digoda dengan saya oleh sang pelacur. Teman-teman di Bani Israel itu tidak pikir panjang. Mereka jadi, iya, kami sangat senang kalau Anda bisa mengganggu Jurayj, coba. Akhirnya pelacur ini naik. Udah siap menggoda Jurayj. Begitu sampai di tempat ibadahnya Jurayj, sang pelacur ini selalu memanggil Jurayj, menggoda Jurayj. Gak ada orang jemaah. Sendirian. Gak ada yang lewat waktu itu. Gak ada yang tahu. Namun Jurayj tetap fokus dengan ibadahnya. Namun pelacur datang ke tempat itu. Bagaimana efek dari doa orang tua kepada anaknya? Ini keadaan yang berbeda. Ibunya Jurayj tidak kenal dengan pelacur tersebut, tidak kenal pula dengan teman-teman Jurayj yang Bani Israel yang tidak fokus ibadah itu. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan alurnya pezina ini datang ke tempatnya Jurayj. Namun Jurayj tidak tergoda. Sampai akhirnya ada satu pengembala kambing yang turun dari gunung melewati tempat saumaahnya Jurayj yang sedang digoda oleh satu pelacur yang begitu cantik. Pengembala kambing ini melihat keadaan kosong, gak ada orang. Akhirnya dialah yang berzina dengan pelacur tersebut. Terjadilah perzinahan antara pelacur tersebut dengan pengembala kambing yang tidak sengaja lewat. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian terdengar bahwa pelacur
yang pernah dikirimkan ke Jurej hamil. Kabar ini cukup membahagiakan bagi orang-orang Bani Israel yang memang tidak suka dengan Jurej. Mereka bertanya kepada sang pelacur tersebut di hari di mana sang pelacur itu melahirkan, siapa bapak dari anakmu ini? Pelacur ini mengatakan, Jurej bapaknya. Di hari di mana saya menggoda Jurej, inilah yang terjadi. Ini kata pelacur yang pembohong ini. Orang-orang Bani Israel memang menunggu momen ini. Dia ingin ngelihat Jurej itu orang yang tidak benar, ibadah, tapi giliran ada perempuan diambil juga. Ibadah tapi zina juga. Ini yang diinginkan oleh Bani Israel. Mereka langsung ke atas. Mereka datang ke saumaahnya Jurej. Mereka gebukin Jurejnya. Mereka hancurkan saumaahnya. Mereka hancurkan tempat ibadahnya. Mereka mengatakan, kadzabta ya Jurej, pembohong kamu Jurej. Ibadah. Begitu ada pelacur datang, tergoda juga kamu. Jurej yang tidak tahu apa-apa, bingung dengan keadaan yang terjadi. Ada apa kata Jurej? Orang-orang Bani Israel mengatakan, tuh anakmu di bawah sudah lahir. Anakku dari mana kata Jurej? Dari sang pelacur yang pernah menggodamu. Kata Jurej, wallahi saya tidak pernah menyentuh pelacur. Akhirnya Jurej meminta untuk bisa bertemu dengan bayi tersebut. Ahli ibadah ini kena ujian, difitnah. Dia ketemu dengan bayi tersebut. Dan sebelum Jurej betul-betul bertemu dengan bayi tersebut, Jurej minta waktu kepada orang-orang yang ada di situ yang akan menghakimi Jurej. Kata Jurej, da'ni usalli. Tunggu, saya sholat dulu, kata Jurej. Jurej sholat. Di tengah masalah dan problem yang begitu menegangkan untuk Jurej, Jurej sholat. Setelah dia sholat, dia kembali kepada kerumunan massa. Dia kembali kepada sang pelacur tadi beserta dengan anaknya. Dan apa yang dilakukan Jurej? Gak ada bukti bahwa Jurej tidak bersalah kecuali bayi tersebut. Jurej menunjuk bayi ini dan lalu mengatakan, ya gulam, man abuk? Nak, siapa ayahmu? Bayi yang baru beberapa jam lahir diajak bicara oleh Jurej. Namun pertolongan Allah datang dengan cara yang begitu dahsyat. Bayi ini berbicara, mengatakan, abi ra'il ghanam, ayahku pengembala kambing. Allahu Akbar. Seluruh massa yang ada di situ berubah. Yang tadinya menyalahkan Jurej, mereka cium tangannya Jurej. Mereka minta ampun dan minta maaf kepada Jurej karena telah salah dalam tuduhannya. Mereka minta ampun kepada Jurej karena telah menghancurkan tempat ibadahnya. Mereka berjanji untuk membangun tempat ibadahnya Jurej kembali, namun dengan emas, dari emas, karena rasa salah mereka kepada Jurej. Ayohal ikhwah, bayi bisa bicara untuk menolong orang yang kesulitan nih, ahli ibadah Jurej. Dan kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, ibadahnya Jurej yang dilakukan oleh Jurej itu tidak menjadikan Jurej itu tidak lepas dari ujian. Dia ibadahnya kenceng tapi tetap diuji oleh Allah. Lalu kita berharap yang ibadah kita setengah-setengah nggak ada ujian di dunia. Nabi SAW, berapa banyak anaknya wafat dan Nabi SAW melihat anaknya dikubur. Nabi SAW tidak pernah melihat ayahnya. Nabi SAW harus kehilangan ibunya di umurnya yang 5 tahun. Nabi harus diusir dari kota Mekah. Nabi berjuang. Nabi sakit. Nabi letih. Nabi luka. Itu orang yang paling bagus ibadahnya, tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menginginkan kehidupan yang sehat terus, nggak ada sakitnya. Mimpi. Kita menginginkan kehidupan kalau sudah sekolah, dapat sekolah yang paling bagus. Setelah sekolah kita yang paling bagus, kemudian kita masuk
kepada kerjaan yang langsung menawarkan kita gaji yang tinggi dan perusahaan besar. Setelah itu kita bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Kita bisa mendapatkan jodoh yang soleh ataupun solehah. Kita mendapatkan anak yang soleh ataupun solehah. Kita bisa beli rumah, kita bisa beli mobil. Tanpa ada ujian, mimpi namanya. Kita diciptakan oleh Allah untuk diuji oleh Allah. Orang seperti Jurej pun diuji oleh Allah. Namun yang paling penting jamaah sekalian, kapan pertolongan Allah itu turun? Saat kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidul qahhar, wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Kapan pertolongan Allah turun saat kita diuji? Kita lihat Jurej. Kita lihat Jurej jemaah sekalian. Apa yang dilakukan Jurej saat Jurej sudah ada di pengadilan kerumunan massa tersebut? Apakah Jurej sibuk mencari orang-orang yang memiliki pangkat-pangkat yang tinggi, kedudukan-kedudukan yang tinggi untuk bisa meloloskan dia dari masalah? Tidak. Dia nggak telepon siapa-siapa. Dia tidak gunakan jalur-jalur istimewanya, tidak. Tapi dia sholat. Dia sholat. Dia minta sama Allah yang akan memberikan solusi kepada setiap permasalahan. Dia sujud kepada Allah yang akan memberikan jalan keluar. Dan pertolongan Allah turun pada saat Jurej setelah selesai sholat. Dan ini jawaban besar bagi seluruh masalah kita jamaah sekalian. Bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Tidak mungkin tidak. Ujian demi ujian itu pasti akan mampir dalam kehidupan kita. Yang ditolong oleh Allah hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Yunus alaihi salam jamaah sekalian. Lihat Nabi Yunus dimakan ikan paus, dibawa ke dasar laut di tengah kegelapan malam. Siapa yang bisa nolong? Dia mau teriak sekencang-kencangnya, satupun manusia tidak akan mendengarnya. Namun apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Begitu Nabi Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Yunus ini bukan orang yang suka bertasbih kepada Allah, suka bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan berada di perut ikan itu selama-lamanya sampai hari kiamat. Namun Allah tolong, karena Nabi Yunus ini selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Solusi masalah Anda adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat, puasa, sedekah, beribadah kepada Allah, berbakti kepada orang tua, peduli kepada saudara, itu ketakwaan kepada Allah. Namun itu hanya separuhnya jemaah. Ketakwaan yang separuh lagi adalah bukan hanya menjalankan perintah, tapi juga menjauhi larangan-larangan Allah. Jauhi riba, jauhi markup transaksi, jauhi penipuan, jauhi korupsi, jauhi kurang ajar kepada orang tua, jauhi perkataan yang buruk, jauhi perzinahan, jauhi khamr, jauhi melihat gambar-gambar porno, jauhi itu semua. Kita bertakwa kepada Allah dan ingat janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar. Kalau untuk Jurej, Allah menjadikan bayi itu bisa berbicara, dan yang semisal pun bisa diberikan kepada kita yang mau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليها بها أشرا. فأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.